Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnawati Nur Cahyani, NIM 2024010111 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia untuk melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1 yang diampu oleh Bapak Soekarno MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi perkembangan ejaan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah bahasa Indonesia. Para ahli sepakat bahwa asal-muasal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya beberapa prasasti, seperti Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur. Prasasti-prasasti tersebut bertuliskan huruf pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antar suku, antar pulau, antar pedagang, dan antar kerajaan pada zaman dahulu. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu kuno diangkat menjadi bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Kongres Sumpah Pemuda. Yang pertama, bahasa Melayu kuno merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu kuno menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu kuno mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya kita masuk materi yang utama, yaitu yang membahas mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ejaan itu? Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Sejak masa perkembangan awal sampai kini, bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896 dan resmi diakui pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901. Dapat disimak ciri-ciri dari ejaan ini sebagai berikut. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dikenal dengan nama Suwandi karena dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Mr. Suwandi. Ciri-ciri ejaan ini sebagai berikut. Yang ketiga, ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Namun, karena perkembangan politik yang kurang baik antara Melayu dan Indonesia, selama tahun-tahun berikutnya menjadikan ejaan ini urung digunakan. Yang keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Ciri-ciri khusus EYD antara lain. Yang kelima, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Ejaan ini berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perbedaan EYD dengan PUEBI yaitu penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan pada PUEBI, huruf diftong ditambah 1, yaitu EI. Yang keenam, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi ke-5. Pada 16 Agustus 2022,
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menggunakan kembali Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima. Ejaan ini merupakan pemutakhiran dari ejaan sebelumnya. EYD edisi kelima merupakan bentuk kaidah kebahasaan yang lebih adaptif, responsif, dan akomodatif sehingga pengguna bahasa dapat mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaannya dengan lebih tertib, baik, dan terarah. Untuk menjamin kemudahan akses dan keleluasaan jangkauan, EYD edisi kelima diterbitkan dalam bentuk aplikasi web yang dapat diakses melalui laman ejaan Kemendikbud.go.id. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.